dalam kehidupan ini loh Us. Yap. Itu kan kita nggak cuma bertarung sama orang-orang di sekitar. Waduh, bertarung ya bahasanya ya. Bersama, nggak bersama sama beliau-beliau saja, tapi sama diri sendiri juga. Kadang kayak ada pergolakan batin gitu kan, antara pikiran, hati. Itu kadang juga apa ya, kalau anak sekarang bilangnya nggak sinkron gitu ya. Atau Mitra Muslim pernah mengalaminya. Itu kayak gimana sih Us biar ya ada sebuah sinkronisasi yang apa ya, harmoni gitu kan antara hati sama pikiran. Kadang kan kita mikirnya A gitu, tapi kita melakukan B. Saya pernah loh kayak gitu tuh. Kadang saya mikir juga, saya ini autis apa gimana ya? Mikir kayak itu gitu. Kayaknya urusannya sama apa ya, abnormal situation gitu. Saya mikirnya apa, saya melakukan apa, terus habis itu ini belum selesai ngelakuin ini lagi dan lain sebagainya gitu Us. Ayo deh bantu saya untuk mensinkronkan diri saya juga Us. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mitra Muslim juga warahmatullahi dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini Masya Allah saya dari pagi tadi jam berapa ya? Jam 7 kurang 15 itu sudah ketemu anak-anak karena kami ada acara murojaah pagi setiap Jumat. Seru nih. Nah, kemudian ngajar di kelas 5 personality dan langsung setengah 10 tadi bisanya baru cabut ke sini. Allah. Nah, itu karena pertarungan saya dengan pikiran dan hati juga tuh. Nah, kata ulama kita dan di dalam Al-Quran kan juga kita punya 3 bagian. Manusia itu punya 3 bagian, 1 fisik, kemudian 2 akal dan jiwa itu sendiri. Kalau fisik jelas, kalau kita mau sehat berarti mari makan makanan yang sehat dan berkah dan makanannya halal dan baik gitu kan. Kalau ada saja satu saja makanan kita yang tidak cukup berkah dan tidak halal, maka tidak berkah gitu kan. Apalagi maaf keharaman itu nanti ketika kita makan menjadi sesuatu tenaga kita kemudian menyusun beberapa fisik yang ada di dalam tubuh kita, maka semuanya menjadi haram dan itu adalah tertutupnya doa yang kita sampaikan kepada Allah karena keharaman itu. Karena Rasul juga sudah pernah menyampaikan ketika ada seorang pemuda yang dia jauh dari perjalanan ingin datang ke Masjid Nabawi, kemudian sudah berpeluh-peluh, dia juga masuk masjid itu sudah dengan semua aturan kemasjidan. Kemudian doa juga dipanjatkan dengan Asmaul Husna terlebih dahulu, bahkan ada doa yang Masya Allah, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu antallah la ilaha illa anta al-ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi Rasul tidak menyampaikan bahwa pemuda ini adalah pemuda yang soleh, tapi pemuda ini doanya tertolak. Itu kan ternyata kok bisa Rasulullah tertolak ya karena apa yang pakaiannya haram, terus kemudian makanannya haram, semua yang ada dalam dirinya haram. Wallahu alam, tidak detail saya mendapatkan informasinya apakah karena pekerjaannya atau apa gitu ya. Yang kedua adalah akal kita. Kalau akal berarti hubungannya dengan pikiran kita, maka nutrisinya adalah pengetahuan. Sehingga semakin banyak kita membaca apa saja itu ya, Iqra itu kan bisa macam-macam, maka insya Allah pikiran kita juga akan semakin banyak nutrisinya. Nah kalau urusan hati ini tadi jiwa, di situ ada hati letaknya di mana? Letaknya di dalam dada kita. Di situ ada nafsun, di situ ada takwa, di situ ada fujur. Maka pertarungannya memang lebih dahsyat adanya di situ. Dan di situ karena perannya ada 2, yaitu takwa dengan bantuan dari malaikat, fujur bantuannya bukan bantuan deh, fujur itu perilakunya syaitan. Maka disitulah nanti kita yang harus banyak bisa bernegosiasi, dan negosiasi tidak mungkin berhasil tanpa adanya kita beriman dan bertakwa kepada Allah itu sendiri. Gitu. Insya Allah ya Mitra Muslim ya, semoga kita selalu dikuatkan. Meski memang kita tahu yang tadi kata Ustazah ya, gejolaknya itu ya nggak mudah ya Ustazah ya. Betul. Apalagi di zaman-zaman sekarang gitu. Banyak orang tua itu sampai mengatakan gitu kan, pingin banget jaga anak-anak
anak-anaknya gitu kan dimanapun berada. Tapi kita kan nggak mungkin 24 jam ya Iya, sama mereka. tapi itu bisa kita pelajari dari sejarahnya Maryam. Kalau tentang penjagaan itu kan kembali lagi kita ini manusia yang ini makhluk loh gitu. Jangan sok-sok jadi pencipta loh gitu kan. Nah, karena keluarga Imron dan Hannah memiliki putri yang mulia Maryam itu kan mereka awalnya juga permintaan kepada Allah kan kepengen yang laki-laki yang kemudian nanti dipersembahkan di masjid, tapi Allah ngasihnya perempuan. Kemudian ya Allah kok perempuan gitu. padahal saya mintanya laki-laki, tapi tidak apa, saya udah niat masuk di masjid ya sudah saya baktikan, dan Allah bilang itu kamu minta laki-laki menurut keinginanmu, tapi yang nanti dibutuhkan oleh dunia ini ya akhirnya lahirlah Isa putra Maryam yang mulia gitu kan. Nah itu kan kemudian mereka bilang, iya kalau begitu apa daya upaya saya, semuanya juga Allah yang pegang, maka daya upaya manusia adalah tetap bersandar sepenuhnya kepada Allah, maka Allah yang akan menjaga seluruhnya. Seperti halnya Allah punya rumahnya dijaga oleh Allah sendiri, bahkan sampai kakek Rasulullah pun mengatakan, saya ini hanya penjaganya, ini penjaga Ka'bah, ya, Ka'bah ini punya tuannya sendiri, sehingga yang akan menyelamatkan adalah tuannya atau pemiliknya sendiri ya. Kalau kita semua punya prinsip-prinsip itu dari kehidupan kita yang dikasih Allah itu kan akhirnya mulai belajarlah kita dengan pergolakan hati itu akhirnya akan ternyata Allah ngasih begini tuh karena menginginkan saya begini, besok lagi apa ya Allah. Jadi kayak ada kerinduan bahwa setiap kali Allah itu akan memberikan yang wah gitu kan. Nah itu nggak mungkin pintunya kalau kita tidak beriman, itu nggak mungkin gitu. Betul Ustazah, Masya Allah. Oke, dan ini butuh banget Mitra Muslim cerita dari Anda. Tentu saja. Inspirasinya dari Anda juga boleh. Ayo lengkapi diskusinya, interaksinya bersama kami pagi hari ini ya. Silakan di 0315624555, boleh teleponan atau WhatsApp ya di 0855300938. Ini kuncinya kayak gimana sih kolbun kita ini atau hati ya Ustazah ya. Nanti biar kita lebih tenang lagi. Baik. Itu karena ini sebuah fenomena yang ya udah terjadi segala lintas ya, dari anak-anak, remaja, dewasa. Kalau hati udah nggak tenang, pikiran pasti nggak tenang deh. Iya, karena dari mata turun ke hati kan katanya. Lihat dulu kemudian hatinya resah, pikirannya jadinya bubrah gitu. Oke, biar nggak gelisah lagi Mitra Muslim, nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut ini ya Ustazah ya. Dan juga untuk Anda Mitra Muslim jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Mozaik. Kami segera kembali. Anda sedang mendengarkan Mozaik, Suara Muslim Radio Network. Mozaik. Ustazah, ini saya kan baru baca jurnal gitu tentang psikologi. Anxiety ya pastinya. Kecemasan terus ada dulu di tahun 1920-an. Waduh. Itu tanggal berapa itu? Ya tahun dulu. Itu ya sebelum dicetuskan nggak boleh kan penelitian ke manusia kalau nggak ada kode etik kan. Dulu itu penelitian dilakukan pada manusia langsung tuh. Nah, ada salah satu peneliti namanya John B. Watson itu mengatakan kalau manusia itu nggak punya perasaan katanya, nggak punya insting itu yang pokoknya yang dari yang nggak masuk akal tuh dia nggak mau menerima itu. Peneliti zaman dulu dan barat kan. Ada perubahan nggak itu hasil penelitiannya sekarang? Nah itu ada kalau sekarang kan. Nah dulu tuh kayak gitu Dan itu bilang kok gelisah itu ya enggak, itu adaptasi aja gitu, adaptasi kayak gitu kan Ustazah. Nah ini kalau menurut Ustazah gimana gelisahnya? Tapi kayaknya ada yang lebih gelisah kalau nggak diangkat. Baik, mari kita angkat dulu kalau gitu. Ada telepon nih dari Umi Maryam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku gak gelisah kok. Oh iya. Ini berapa purnama kita tidak ketemu ini ya. Iya, salam kangen Ustaz. Kangen juga Bu Maryam. Gimana? Iya, siangnya jarang bisa ikut. Iya. Kalau ini acaranya jelajah digantiin sakwo bisa. Alhamdulillah.
Gimana Umi? Mau apa nih? Ini Cerita apa nih? ini kalau saya ngatakan gonjang ganjingnya hati. Ya apa gonjang-ganjing Soalnya ini? gini ya, Heeh. yang namanya ibu rumah tangga itu kan selalu ada masalah. Entah sama suami, sama anak, sama ekonomi. Ya pokoknya selalu ada masalah. Nah itu biasanya tuh sudah kita hilangkan, move on lah, pokoknya nggak diingat-ingat lagi. Tapi kenapa ya terjadinya itu di saat sholat? Pada saat sholat itu antara hati dan pikiran ini bertarung jadi satu. Jadi kadang-kadang gini, aku tadi baca usoli itu sudah pakai kabiro belum ya? Wis tak baleni ae. Itu karena hatinya kita nggak fokus, masih ingat masalah-masalah yang berlalu. Ya itu gimana itu Caranya Ustazah? fokus ya. Hati kita itu supaya fokus. Kadang-kadang sampai baca ini kul a'udzu birabbinas itu 3 kali. Tapi kok masih bayangi aja masalah-masalah itu. Padahal kalau kita lagi nggak sholat ya sudah bisa move on. Tapi kalau sholat keluar lagi. Mohon pencerahannya Ustaz ya. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini biar langsung Umi dulu aja deh. Ini pasti lagi stay ya. Monggo. Iya. Nah itulah kemudian tadi kita sudah bicara bahwa di dalam hati kita kolbun, yaitu nafsun, ada fuadun yang paling dasar itu fuad, itu yang benar-benar sudah tersaring antara pertarungan takwa dengan pertarungan fujur itu tadi. Nah fujur itu bagian yang tertempelkan oleh setan, jin dan bangsanya, itulah bagiannya dia yang mempengaruhi kita di fujur. Sehingga memang satu, ketika kita sholat khusyuk itu apakah kita yang berusaha? Bukan karena kita manusia yang berusaha untuk menjadi orang khusyuk, maka sebelum sholat kita mintanya sama Allah, ya Allah saya tanggalkan semua urusan dunia saya datang kepada Engkau karena Engkau yang maha besar. Maka ketika hati kita itu sudah benar-benar datang kepada Allah, ini Abu Bakar As-Siddiq itu bahkan Allahu Akbar itu sudah tidak kuat lagi untuk menyambung kalimat-kalimat berikutnya karena udah tahu kebesaran Allah seperti apa. Beliau menangis sejadi-jadinya kalau sholat. Nah demikian kalau kita belum kelasnya iman para sahabat kayaknya ya gitu. Jadi usaha kita harus lebih effortnya lebih kencang lagi gitu kan. Sehingga memang kalau biasanya terapi yang sederhana adalah sebelum kita sholat ya, satu, wudunya kita betul-betul sempurnakan, karena wudu itulah pintu yang terbaik untuk membersihkan diri kita gitu kan. Kenapa kok wudu itu dilakukan sama Bimbo itu Mbak? Ku basuh tanganku, ku bersihkan perbuatanku dan seterusnya kan. Ya itu makna yang memang juga harus kita sampaikan kepada anak-anak kita supaya benar-benar sadar ketika melakukan ibadah itu, tahu bagaimana caranya, tahu fungsinya, dan nanti dia bisa meresapi itu menjadi sebuah ibadah yang terbaik. Masya Allah. Memang ada setan khusus untuk kita menggoda kita di dalam sholat itu, dan kalau kita memang tidak melakukan awalan-awalan tadi dengan sempurna, dia akan mudah sekali masuk di situ. Nggak usah urusan yang sangat berat begitu ya, urusan yang enteng, aduh lapar tadi sudah bisa nahan waktu sholat, kok jadinya pengen makan. Gemerujuk. Itu. Nah itulah kemudian Allah sangat cinta sama kita, sehingga ketika kita berakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kita ucapkan pertama kali adalah istighfar, karena kita sudah sadar betul sebagai manusia tidak sempurna ketika kita datang kepada Allah, entah yang tadi seperti diceritakan Umi Maryam atau yang lain-lain yang lewat begitu. Ya itulah kenapa kita tetap harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan latihan-latihan itu tidak bisa kemudian langsung cukup terus khusyuk terus gitu. Kadang-kadang Allah juga sangat ngerti kita, kamu sekarang butuh khusyuk, dikasih aja kesedihan dulu gitu terus sehingga nangisnya waktu sholat itu karena nangis, bukan karena nangis khusyuk, tapi karena nangis ingat masalah kita kan, kita Allah alam nggak tahu kan itu. Ya, alarmnya dari Allah
Allah ya. Betul. Itu sebenarnya bisa jadi loh. Benar-benar. Masya Allah mitra muslim. Oke, terima kasih ya Umi ya. Atau mungkin ya seorang muslim biasanya mengadakan terapi sholat bahagia ya. Itu ikut aja. Ikut aja Itu Umi. sebagai satu sarana pelatihan diri. Oke, baik Bu Ainur, katanya lagi menyimak aja Mbak V. Soalnya lagi sibuk. Wah, ini ya semoga cepat selesai Bu. Dimudahkan dari berkah hari ini karena hari Jumat. Amin. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga Bu Ida ini melalui channelnya Adik Ami. Bismillah, alhamdulillah akhirnya bisa nyimak di sini. Semoga sehat-sehat selalu Mbak Fe dan juga Ustazah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bu Mei dari Gresik, Bismillah, alhamdulillah makasih motivasinya Ustazah. Bagaimana juga sih menjaga hati selalu bisa tenang dan selalu bisa menerima takdir dari Allah. Masya Allah. Nanti deh kita bahas itu ya. Itu. Kita break dulu tadi. Iya. Oke. Nama istirahat dulu ya mitra muslim. Ini juga ada Bu Afia Salama, alhamdulillah menyimak Ustazah. Bu Sri ini di YouTube ya, ini chatnya udah banyak ini. Masya Allah. Assalamualaikum menyimak Ustazah, Mbak Fis semoga sehat selalu bersama keluarga penuh berkah. Amin. Terus Mbak Dila juga alhamdulillah jasakillah khair Ustazah wa iyaki. Oke, baik, gimana nih biar tenang? Tadi juga saya belum terlanjut ya bahasan kita ya. Tapi kita mau rehat dulu ya mitra muslim ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Mozaik. Anda sedang mendengarkan Mozaik, Suara Muslim Radio Network. Mozaik. Baik Ustazah, kita lanjutkan lagi. Tadi itu saya ingin bahas penelitian itu sih sebenarnya kan. Betul ya. Kita sampai lupa. Jadi kalau dulu itu orang-orang nggak percaya dan katanya ya sudah kita hidup ini itu ya berdasarkan adaptasi aja gitu. Nggak ada tuh yang namanya pakai perasaan, pakai hati. Semua perilaku kita tuh bisa dibentuk, katanya kayak gitu. Itu peneliti lama ya. Nah, itu conditioning Iya, betul itu. Nah, ini kalau menurut Ustazah sendiri, benar nggak sih? Apalagi kan Islam juga gitu ya. Kita punya sholat, puasa, itu kan pembentukan kebiasaan juga gitu. Itu sejauh mana bisa juga menenangkan hati jiwa kita? Nah, kalau Al-Qur'annya sudah jelas ngomong bisa beri wassalah. Jadi kalau kita dalam kondisi yang membutuhkan ketenangan, maka hanya dengan kesabaran dan sholat, itu ayatnya jelas gitu ya. Nah, karena bedanya begini, kalau hanya pada dasar penelitian itu mereka lupa bahwa Allah itu memberikan keunikan yang itu tidak bisa begitu saja dinafikan oleh manusia kan. Saya selalu bilang kepada anak-anak itu, pernah nggak kamu lihat cara kerja jantung di dalam tubuh kita? Nggak pernah kan? Iya tapi itu bisa membuat kamu terasa bahwa kamu hidup. Pernah nggak kamu tahu caranya otak gitu ya misalnya? Otak kita berpikir? Nggak tahu kan? Tapi itu yang membuatmu merasa bahwa kamu hidup karena kamu bisa melihat ini, melihat itu. Pernah nggak juga meskipun kamu terluka sedikit terus kamu tahu jalurnya kenapa darah kita itu bisa keluar? Nggak pernah tahu kan? Nah, hal-hal begitulah yang kemudian akan mengasah hati itu, karena sesuatu yang tidak bisa dinalar itu butuh iman. Nah, Masya Allah. sedangkan peneliti itu tadi kan mungkin belum pada level itu kan, karena ilmuwan. Gitu. Sama ketika tadi baru saja saya bilang kepada anak-anak, di Jepang itu kurang apa bagusnya sistem pemerintahan mereka, ya, gitu Masya kan. Allah sih. Tapi ternyata ada banyak sekali PR juga yang berujungnya kepada kebiasaan, jangan disebut kebiasaan, tapi mereka akhirnya tidak kuat hatinya sehingga masuk pada zona bunuh diri. Ya, pengakhiran hidup betul. kan. Makanya kita harus ingat betul, kalau membuat orang itu beradab itu mudah, tinggal kasih tahu aja cara beradab itu begini, kalau ke rumah orang itu harus begini. Anak-anak kita tahu nggak caranya sopan? Tahu. Sudah sopan itu begini, ketemu orang begini gitu. Tapi membuat anak kita berakhlak itu butuh iman.
Nah itu perbedaannya peradaban Islam dengan peradaban masyarakat lain itu di situ. Sehingga ketika saya sampai harus agak lebar ini, ketika kita ngomong peradaban Islam yang ada di Konstantinopel atau di Romawi atau di Persia, itu dulu kan tetap mereka punya peradaban, Islam tidak mengambil, hanya mewarnai, sehingga itulah ketika Islam berkuasa di sana maka bergantilah peradaban Islam yang ada di Romawi, peradaban Islam yang ada di Persia misalnya. Tidak mengubah mereka tapi mewarnai, sehingga akhlak itu mewarnai. Kalau adab itu dibudayakan, tapi kalau akhlak itu mewarnai, dan akhlak itu butuh hati. Baliknya ke situ. Kalau bilang bahwa tidak punya perasaan, maka dia hanya sekedar pakai logika mungkin, sehingga bisa memutuskan iya tidak, saya suka, saya tidak suka gitu. Tapi kalau kemudian hati kita turut di sana, keimanan kita itu menjadi bangunan yang kuat di sana, maka ketika kita memutuskan tidak, itu karena tahu bahwa Allah itu tidak suka juga, kemudian Rasul itu sudah pernah menyampaikan begini, maka saya memilih untuk tidak itu karena Allah dan Rasulnya, bukan sekedar untuk manusia gitu. Masya Allah. Ada quotes bagus hari ini yang saya pelajari dengan anak-anak. Apa, Jadi Ustazah? gini, Ali bin Abi Thalib itu punya quotes begini, jadilah yang teristimewa atau terbaik di mata Allah, jadilah yang terburuk di mata diri sendiri, dan jadilah sederhana di mata manusia lainnya. Masya Allah. Dan mereka bisa menerjemahkan, ya karena kalau terburuk di mata sendiri kan nantinya kita bisa usaha untuk jadi baik. That's good, saya bilang gitu. Ya. Jadi nggak jumawa gitu kan, betul. di atas langit masih ada langit. Masih ada langit. Nah, lalu begitu kan Iya, bisa kalau hanya sekedar logika kan, tapi anak-anak diyakinkan bahwa itu adalah perkataannya Ali. Ali itu siapa? Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang penuh berkah karena dari kecil tinggal bersama Rasulullah, dan Rasulullah panjang itu nanti bisa. Iya. Ini kayaknya mozaik jadi ganti nanti jadi siroh. Kalau nyeritain Ali aja ya, Masya Allah. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ini mitra muslim juga yang sudah mengirimkan doa-doanya. Ini Bu Fatmawati, Masya Allah, kata beliau sambil potong-potong kain nih Mbak. Hati-hati Bu. Semangat bekerja, barakallah ya Bunda. Kemudian juga yang tadi ya Ustazah, Bu Mei ya, yang menanyakan kan memang motivasinya gimana sih untuk menjaga hati ya selalu bisa tenang, menerima takdir. Karena ini juga ada Bu Mautia. Jadi sekaligus nyambung aja ya. Baik. Ustazah, Mbak Fe, kalau ada masalah itu kenapa ya? Saya ini juga nggak bisa mengeluarkan semuanya dari dalam hati, kayak muter-muter gitu di pikiran saya sendiri. Bagaimana caranya untuk bisa melepas semuanya itu? Terus kan mungkin nyambung juga ya tadi Bu Mei. Terus menerima takdir itu gimana? Yang saya sedihkan lagi itu Ustazah, padahal udah tahu sih sebenarnya semua masalah itu ada solusinya, tapi ya tetap aja muter-muter 7 keliling mumetnya gitu ya. Iya. Zikrullah itu adalah langkah pertama dan mujarab untuk bisa menenangkan hati. Jadi dengan mengingat Allah itu kita akan bisa tahu bahwa Allah itu ada dekat dengan kita. Nah kalau mengingat masalahnya ya tambah ruwet tadi itu. Iya sih. Nah itulah yang kemudian kita kadang-kadang kan dibenturkan kalau logikanya begini. Berarti kenapa Allah itu pakai menciptakan hati kita itu ada fujurnya sih, kok nggak takwa aja gitu kan? Supaya saya nggak bingung kayak gini. Kalau kita mau perbincangan yang agak level logikanya tinggi, ya ada yang jawab gini. Loh, kenapa berarti Allah menciptakan manusia, ngapain nggak nyiptain malaikat saja kan sudah cukup. Nah akhirnya kita harus bersyukur betul bahwa Allah menciptakan manusia dengan akal yang sempurna, maka itulah dimana haknya manusia untuk bisa benar-benar pemilihan itu berdasarkan dengan hati, diolah dengan pikiran, maka akhirnya kita semua akan menjadi orang-orang yang benar mengambil jalan. Nah itu bedanya kan di situ kan, malaikat dengan kita manusia. Nah, bisa menerima takdir itu pertama pintunya syukur. Kalau tidak bisa bersyukur, maka takdir terbaik pun kadang-kadang kita masih bilang kok masih ini sih kurang aja gitu kan. Kita sudah dikasih Allah nih
pekerjaan yang baik, kemudian orang-orang yang baik, kemudian apalagi ya, keluarga yang baik. Tapi tetap saja nanti ada hal-hal yang menurut kita masih ada yang kurang. Lah itu kita akhirnya tidak cukup pandai bersyukur. Nah, kalau kita dengan hati itu zikir kepada Allah terus, bahkan ini saya harus bersyukur betul-betul, Masya Allah. Yang waktu saya nggak ngisi di sini kan itu ada outbound ya. Allah kasih satu kesempatan bagi saya untuk menerima jatuh di atas ketinggian 3 meter. Ustazah. Iya. Masya Allah. Kemudian saya hanya bilang, ya Allah, apa yang terjadi dengan tubuh saya? Oh, tubuh saya bilang, oh aman, oh alhamdulillah, Masya Allah gitu ya. Sehingga saya mau apa? Allah sudah seperti itu gitu loh. Saya mau bilang bahwa saya tidak dicintai Allah hanya karena ketika saya mengalami satu hal yang mungkin itu lebih kecil dari saat itu. Ya terus mau apa? Coba gitu kan. Kalau tulang ini seberapa kuat gitu kan. Dengan sekian saya bilang, ya Allah terima kasih kesempatan yang kau berikan padaku, harus aku manfaatkan dengan lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih baik gitu. Ya Allah Ustazah. Itu pada sisi fisik. Apalagi kita kalau sudah galau hati, itu hanya Allah yang bisa menenangkan gitu. Hati itu milik Allah, yang membolak-balikkan hati itu Allah. Bahkan pikiran itu kan sebenarnya diperintahkan nanti dari hati kan. Saya ilustrasi begini kalau sama anak-anak. Baik, kita lihat sesuatu memang mata kita yang melihat, tapi kemudian kalau iman kita yang pertama kali berbicara, maka hati akan menunjukkan jangan dilanjutkan, penglihatan itu tidak baik. Kemudian kalau kamu memilih untuk menjadi orang yang melanjutkan ketidakbaikan itu, pikiranmu akan mulai terpengaruh begini. Ya akhirnya nanti saya hanya bilang, ketika penglihatan kita kotor, hati kita bisa kotor, pikiran kita kotor, yang keluar dari mulut kita itu kotor, semua yang ada dalam diri kita itu menjadi, anak-anak bilang kotor. Masa kayak anak-anak ini ya berarti. Iya, dan itu memang tidak bisa hanya sekali 2 kali, maka ada contoh lagi yang bisa kita bahas dengan mereka. Masya Allah. Itu. Ya ini udah sembari menjawab sebenarnya Bu Vina itu baru saja WA juga nih Ustazah. Sebenarnya tapi kayaknya sudah terjawab sih kalau saya mendengarkan baik. Ustazah ya. Gimana Ustazah untuk menata hati dengan masa lalu, menata hati apa yang kita tidak harapkan gitu ya, ternyata di luar harapan kita, dan memberi contoh kepada anak-anak ya mungkin ya tadi ya sudah disampaikan Ustazah Bu Vina di Manyar ini. Masya Allah. Dan kalau ngomong masa lalu itu kan, masa lalu adalah sesuatu yang bisa menjadi sejarah dan kemudian masa yang akan datang tetap misteri. Ini yang perlu yang kita sampaikan melalui media ini. Kalau Bapak Ibu mitra Muslim tidak mau mengulang sejarah hitam, maka putihkan saat ini agar ketika nanti keturunan kita itu tidak melihat bagian yang hitam, tapi melihat bagian yang putih dari diri kita. Amin, gitu kan. amin, ya Rabbal Alamin. Saya tuh sering begini Mbak, guyon sama para orang tua baik itu di desa maupun ya ketika ketemu para wali murid. Pak, ini pada usia ini anak ini sudah sampai begini loh Pak, gitu. Terus kemudian Us itu enggak jauh dari saya, itu mirip saya itu gitu. Dulu saya juga gitu gitu ya biasanya. Terus saya berkelakar akhirnya begini, nah Pak berarti Bapak nanti bisa ngitung loh pada usia berapa kan mirip Bapak lagi, saya bilang. Terus saya langsung oh iya ya Us gitu ya. Iya, makanya kemudian kalau tidak ingin mengulang sesuatu yang pernah terjadi pada diri Bapak yang Bapak sekarang saja tidak mengendakinya, maka yang harus dirubah dulu siapa? Saya bilang, ya Us saya mengerti, baiklah. Ya, itu yang kadang-kadang kita lupa ketika anak kita mendapatkan satu keberkahan gitu ya, misalnya dia bisa menghafalkan Quran, dia bisa apa itu, kita itu kayak bangganya di situ dulu, kemudian lupa memutus lagi bahwa proses pendidikan itu tidak pernah selesai, tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti. Maka dalam fase manapun ketika kita menginginkan anak-anak kita seperti apa, seharusnya fase itu kita yang sudah siapkan dari sekarang, mulai dari kita sendiri. Baik, mitra Muslim ini enggak bikin horor ya mozaiknya terus kasih PR enggak, tapi yuk sama-sama kita berubah bareng. Oke, baik Ustazah, nanti kita lanjut lagi. Siap. Mau jeda dulu satu kali lagi, dan sebelum menuju jeda iklan, mitra Muslim kita update dulu ya program Kilas Warta yang sudah disiapkan dari rekan-rekan Suara Muslim Radio Network.
Mozaik. Oke, baik Ustazah, mungkin kita juga mau mereminder saja ya kepada mitra muslim, ini menyeimbangkan antara pikiran sama hati yang kadang yang pikiran lari ke kanan, hati lari ke kiri. Tapi jangan sampai seperti itu. Hati ini penting banget kan berarti Ustazah ya. Gimana nih untuk menjaganya? Silakan. Ya, itu adalah satu proses yang nanti kita disebut sebagai orang bijak, itu begitu gitu kan. Bahkan tahu bahwa di depan kita itu ada sesuatu yang mungkin menurut kita itu bagus gitu, tapi kita memilih untuk tidak memilih, kadang-kadang itu puncaknya sampai di situ gitu. Sehingga para ulama yang akhirnya memilih zuhud, para ulama yang akhirnya memilih di jalan-jalan yang lebih dekat dengan Allah saja itu kan sampai segitunya. Nah, kalau kita ini kan masih menapaki jalan itu kan Mbak Fe. Menapaki jalan itu, sehingga mari kita lakukan saja hal-hal yang sederhana yang kira-kira itu bisa membuat hati kita tenang. Yang pertama zikir, selalu ingat kepada Allah. Bahkan kalau percakapannya Rasulullah dengan Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang muda itu kan menanamkan akidah itu begitu kuatnya hanya dengan kalimat begini, Allah melihatku, Allah melihatku, Allah melihatku. Jadi setiap kali kamu mau melakukan sesuatu, kalau dilihat sama Allah berarti apa yang harus kamu pilih kan gitu kan. Nah, kalau anak kecil kita saja sudah Allah melihatku, maka dia apalah ya ketika melakukan hal-hal yang tidak baik kemudian dilihat sama Allah gitu kan. Nah, sedangkan kita sendiri adalah orang-orang yang betul-betul asli itu kalau sedang tidak disaksikan oleh manusia gitu kan. Misalnya kita di dalam rumah kita sendiri tidak ada, kemudian kita mau melakukan hal yang jahat, nauzubillah gitu kan. Atau apa yang nyeleneh itu aslinya kita begitu gitu. Ya itulah kenapa saya kembali menyampaikan di sini juga memotivasi diri sendiri di Jumat ini, kalau kita sibuk dilihat orang, dilihat manusia baik, itu palsu semua kan? Drama itu palsu. Sedangkan kita sendiri yang aslinya kita itu kan ketika malah tidak dilihat orang, maka saya lebih setuju betul dengan tadi yang quotes-nya dari sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib itu, ya kalau kita di mata Allah minta yang terbaik. Jadikan apapun itu kita yang terbaik, sehingga Rasul juga sampai mengingatkan kamu kalau sholat itu anggap sholatmu ini sholat yang terakhir. Sehingga kamu akan persembahkan itu yang terbaik untukmu sesungguhnya, bukan untuk siapa-siapa, tapi untukmu sendiri. Kalau yang terbaik menghadap kepada Allah itu yang kamu berikan, maka dunia dan seisinya itu akan lewat saja. Gitu. Ya Allah, mitra muslim. Oke, Bu Yuniar juga menyampaikan ini, menyimak saja Ustazah, dan salam buat Ustazah, semoga sehat selalu. Amin. Ustazah ini loh selalu ceria banget. Masya Allah. Bismillah, karena saya berteman dengan anak-anak. Terlatihnya di situ ya. Iya. Dan itu mungkin salah satu obat hati juga gitu kan. Obat hati ada 5. Satu apa coba? Obat hati ini salat. Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Nah, itu juga kami sedang berusaha betul. Tadi menyimak Al-Quraish itu apa sih rahasia di balik Al-Quraish, maka diberedeli satu-satu. Terus salat malam juga ini ya. Iya, betul. Nah, itu kan dan kalau bicara dengan anak-anak itu cari yang sederhana saja, misalnya mengingatkan siapa yang belum sholat subuh, terus kemudian kamu sholat tahajud, ya enggak subuh aja enggak, masa aku bisa tahajud, ya sudah. Tapi akan keliru kalau kamu mendahulukan tahajud terus enggak sholat subuh, terus akhirnya mereka bisa masuk kalau sudah otaknya sudah bahagia, kita baru masuk yang agak serius. Nah, itu juga teknik-teknik saja. Dan paling yang pengen saya sampaikan lagi, obat untuk membuat mereka itu berempati, ya kita ajak kepada tempat-tempat yang membuat mereka terlatih untuk itu. Dan jangan lupa Bapak Ibu mitra muslim, ketika kita memilih anak kita untuk menjauhkan dari kita, itu bukan karena tidak sayang, misalnya memilih pondok pesantren atau memilih di pondokkan atau pelatihan berapa hari, itu juga salah satu untuk mengasah hati mereka untuk kangen dengan orang tua, bagaimana mereka bisa merasakan jauh dari orang tua seperti apa, sehingga ketika kembali lagi, aku tidak bisa nih
tanpa orang tua saya. Jadi Ya, oke. hal-hal itu latihan-latihan lah. Nanti mungkin bisa dibahas di lain kesempatan. Oke, Tapi oke. melatih hati itu memang harus betul-betul kita lakukan sejak dini. Ya. Supaya penelitian tadi kita nggak punya perasaan itu Ya, nggak bisa. kan penelitiannya udah dewasa ya. Gitu. Itu dulu kecilnya belum dilatih hatinya ya dari Betul. dini. Ya Mari kita Allah. latih sejak dini. Semangat Mitra Muslim. Oke, baik. Dan semangatnya mungkin kita simpan lagi di pertemuan Oke, selanjutnya. insya Mozaik, Allah. karena kita harus berakhir dulu ya, Ya, Mitra baik. Muslim. Kita harus pamitan dulu. Terima kasih sekali lagi Ustazah. Sama-sama. Masya Allah, senang banget kalau ketemu kayak gini tuh happy, Mitra Yeah, Muslim. I'm happy also. I'm happy too. Dan juga kita berharap Anda semuanya juga bahagia bisa mengambil ya makna-makna yang terbaik juga yang sudah kita diskusikan di pagi hari ini dalam program Mozaik. Sehat selalu Ustazah. Yap, selamat Amin. menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Iya, Syabannya udah mau habis aja nih Ya. habis ini Mitra Muslim Baik. ya. Oke. Oke, juga salam buat keluarga besar Saim pastinya. Insya Allah. Kembali lagi ya usia ini ya berarti ya. Yes, of course. Masya Allah. Masih sampai sore nanti kita. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Muslim, demikian untuk program Mozaiknya. Terima kasih ya yang sudah bergabung di YouTube. Karena kami lihat juga yang chat juga cukup banyak. Terima kasih ya Mitra Muslim untuk antusiasnya. Terima kasih yang sudah WhatsApp. Terima kasih yang sudah menghubungi by phone juga. Sehat selalu untuk Anda Mitra Muslim. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan program-program spesial di Suara Muslim Radio Network. Saya Fadilita Putri pamit bersama juga produser saya Elsa Khairunisa, videografer juga ya. Ada Muhammad Arafi yang juga menemani kita di pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.